Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para umat dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita melanjutkan kembali membaca terjemah dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita dalam membaca risalah-risalah Islam, baik yang berupa ayat ataupun hadis ataupun kalam al-ulama. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk ikhlas di dalam beramal soleh. Kita masuk kepada bab nomor 283, berdoa agar diberi umur panjang. Hadis nomor 652. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Lais mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Abul Hasan Maula Ummu Qais binti Mihsan. An Ummi Qais, dari Ummu Qais. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, maqalat tala umruha, tidakkah ia berucap ketika berdoa agar umurnya panjang. Wala na'lamu imra'atan ummirat ma ummirat, padahal kami tidak mengetahui seorang wanita yang dikaruniai umur panjang seperti dirinya, seperti Ummu Qais, ya. Namun hadis ini disebutkan isnadnya dhaif karena Abul Hasan Maula Ummu Qais majhul, tidak dikenal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Dan disebutkan dalam Sunan An-Nasai bahwa Ummu Qais berkata, salah seorang putraku meninggal dan aku sangat sedih. Ya, kemudian kata Ummu Qais, aku berkata kepada orang yang memandikannya, memandikan putra beliau, jangan engkau memandikan anakku dengan air dingin karena akan membunuhnya. Kemudian Ukasha menghadap Nabi SAW dan memberitahukan ucapan tersebut. Lalu beliau SAW tersenyum dan bersabda, tidakkah ia mengucapkan agar umurnya panjang? Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW tersenyum, ya, dan bersabda, tidakkah ia, yaitu Ummu Qais, mengucapkan agar umurnya panjang. Ya, beberapa kandungan dalam hadis ini. Dalam riwayat ini terdapat dalil mengenai bolehnya berdoa agar seseorang dipanjangkan umur. Ya. Jadi boleh kita berdoa agar kita dipanjangkan umur, ya, agar kita bisa memperbanyak amal soleh. Ya, itu dibolehkan. Karena Nabi SAW pernah mendoakan umur panjang bagi Ummu Qais, dan ia pun mendapat umur yang panjang. Kemudian di sana ada ibarat ummirat, ya, ummirat. Di sini dalam bentuk bina maf'ul yang berasal dari kata at-ta'mir. Ya, dalam hadis ini terdapat mukjizat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang bisa kita petik adalah bolehnya kita meminta kepada Allah agar dipanjangkan umur, ya. Dan tentu tidak sekedar panjang umur, namun keberkahan di dalam umur tersebut sehingga bisa melaksanakan banyak kebaikan, banyak amal soleh. Baik. Kemudian hadis 653. Arim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Sinan. Ia berkata, Haddatsana Anas. Qal. Anas telah mengabarkan kepada kami. Anas bin Malik radhiyallahu an.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlal bait. Nabi SAW pernah menemui kami ahlul bait. Wa dakhala yauman fada'a lana. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam masuk dan mendoakan kami. Faqalat Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim, ibunya Anas, berkata, "Huwaidimuka ala tad'u lahu." Ummu Sulaim, ibunya Anas, berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, pembantu kecilmu ini," maksudnya Anas, "ala tad'u lahu, apakah engkau tidak mendoakannya?" Ya, ini sebuah ungkapan yang eh, tentunya lebih santun ya, lebih sopan dibandingkan menyuruh langsung. Ya. Huwaidimuka, pembantu kecilmu ini wahai Rasulullah, ala tad'u lahu, apakah engkau tidak mendoakannya? Ya. Tayyib. Qala, maka beliau berucap, Allahumma akthir malahu, ya Allah, perbanyaklah hartanya, harta Anas. Wa waladahu, dan anaknya. Wa atil hayatahu, panjangkanlah umurnya. Waghfir lahu, dan ampunilah dosa-dosanya. Ya, ini doa Rasulullah SAW untuk Anas. Ya. Tayyib. Ini permintaan dari ibunya Anas, Ummu Sulaim. Fada Ali bisalasin. Kata Anas, maka Rasulullah SAW mendoakanku dengan 3 hal. Ya. Tadi yang pertama, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ini yang pertama. Ya, agar Anas diberikan oleh Allah banyak harta dan banyak anak, keturunan. Yang pertama, wa atil hayatahu. Ya, yang kedua, ya Rasul mendoakan Anas agar apa? Dipanjangkan hidupnya, umurnya. Waghfir lahu, yang ketiga, agar Anas diberi ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada Ali bisalasin, kata Anas. Maka beliau SAW mendoakan itu dengan 3 hal. Fadafantu mi'atan wasalasatin. Fadafantu mi'atan wasalasah. Nah, maka kata Anas, aku mengubur 103 anak. Jadi 103 anaknya Anas dikubur oleh Anas. Artinya umur Anas ini panjang, ya sehingga dia didahului oleh sebagian anaknya. Dia sempat menguburkan 103 dari anaknya. Ini ya Masya Allah, doa Rasulullah mustajab. Ya, jadi anaknya Anas ini banyak. Dan bahkan sempat mengubur sejumlah 103 anak. Wa inna samaroti latut'imu fis sanah marratain. Ya. Dan penghasilan buah-buahku, ya, penghasilan buah-buahanku memberi makan 2 kali dalam setahun. Ya. Jadi panennya 2 kali. Kalau yang lain sekali, sedangkan kebunnya Anas ini ya panen 2 kali. Ya, buah-buahan. Wa talat hayati hatta stahyaitu minan nas. Dan hidupku panjang. Umurnya Anas ini panjang. Hingga aku malu pada orang-orang. Wa arju al-maghfirah. Dan aku mengharapkan pengampunan dari Allah. Ya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Abu Ya'la. Ya. Taib. Dan di riwayat ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, namun tanpa doa dan panjangkan umurnya. Ya, dan ini terdapat juga pada hadis nomor 88 di kitab ini. Taib. Di sana ada fadafantu mi'atan wasalasa. Ya, maka aku menguburkan 103 anak. Saat itu terjadi wabah taun pada tahun 96 Hijriah. Ya, wabah yang belum ada sebelumnya, kemudian terjadi wabah taun, dan itu merata ya, tahun 96 Hijriah. Dalam waktu 3 hari, ya 3 hari saja dari wabah taun terjadi, 70.000 orang meninggal.
70.000 orang meninggal. Nah, 80 orang di antara mereka adalah anaknya Anas bin Malik yang meninggal dunia. Ya, itu ketika terjadi wabah taun. Ya, berarti memang anaknya Anas ini banyak. Dalam As-Sahih disebutkan bahwa Anas berkata, putriku Aminah memberitahuku bahwa anak-anakku, anak-anaknya Anas selain cucu, yang dikubur hingga kedatangan Al-Hajjaj di Basra tahun 75 Hijriah ada 120 orang. Ya, ada 120 orang. Ya, itu perkataan Aminah anaknya Anas. Ya, ya. Nah, banyaknya anak Anas ini yang meninggal dunia tidak menafikan terkabulnya doa Nabi SAW. Karena memang anaknya banyak, walaupun kemudian meninggal dunia. Ya, lebih dulu daripada Anas. Dan banyak yang meninggal dunia. Sampai dikatakan tadi oleh Aminah, putrinya Anas radhiyallahu anhu, ya, ada 120 orang yang meninggal. Nah, banyaknya anak dari Anas bin Malik ini juga, ya, yang meninggal dunia tidak menafikan terkabulnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar ia diberi banyak anak, ya, dan mendapat berkah dari anak-anaknya itu, ya. Karena ia telah mendapatkan kegembiraan atas kelahiran mereka, ya. Tentu, ya, seorang ayah dan ibu ketika kedatangan anak putra, ya, atau putri, mereka senang, gembira, ya. Apalagi seorang muslim, ya, seperti Anas bin Malik, ya. Ya, senang tentunya mendapatkan rizki anak keturunan, ya, apalagi sampai jumlahnya yang banyak. Dan tentu mendapat pahala atas musibah yang menimpa mereka ketika disikapi dengan sabar, ya. Maka menyikapi musibah yang menimpa kita, ya, dengan sabar. Dengan apalagi kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak ketika musibah menimpa kita, kecuali dengan kesabaran, ya, bukan dengan uh, menangis yang berlebihan, bukan dengan kesedihan yang berlebihan, ya, bukan dengan meronta-ronta dan seterusnya, ya. Ya. Sudah, kita berusaha keras dengan kesabaran, itu saja, ya. Saya meminta pertolongan kepada Allah agar dikuatkan, ya, atas musibah yang menimpa kita. Watolat hayati, yaitu panjang umurku, kata Anas, yaitu usia paling panjang disebutkan, ya, yang disebutkan bahwa ia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hidup hingga usia 107 tahun. Ya. Dan usia yang paling pendek yang disebutkan, ya, adalah 99 tahun. Ini disebutkan dalam Fathul Bari. Jadi ada yang mengatakan, ya, yang usia beliau ini sampai 107 tahun, ada juga yang mengatakan sampai 99 tahun. Intinya, ini usia yang panjang. Karena umur umat Nabi ini adalah, ya, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, Anas melebihi itu. Ya, sampai 99 atau 107 tahun. Ya. Dan ini, ya, juga tadi doa Nabi SAW ketika mendoakan Anas, ya. Allahumma aksir, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa gfir lahu. Taib. Di dalam hadis ini terdapat pemberitahuan tentang nikmat-nikmat Allah dan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW, yakni bahwa berkumpulnya harta dan anak keturunan yang banyak pada satu orang merupakan sesuatu yang jarang terjadi, ya. Merupakan sesuatu yang jarang terjadi, ya, apalagi di zaman sekarang. Mungkin, ya, memiliki anak lebih dari dua saja mungkin sudah terasa repot mungkin, ya, kalau orang zaman sekarang, ya. Sehingga banyak yang membatasi maksimal dua, ya, putra dan putri, ya. Namun alhamdulillah masih ada sebagian kaum muslimin yang mengerti bahwa ketika anak keturunan ini banyak, maka juga insya Allah kebaikannya juga akan banyak, ya, akan banyak yang mendoakan, ya, ketika kedua orang tua misalkan, ya, apalagi sudah meninggal dunia, maka anak-anaknya insya Allah jika dididik dengan baik, mereka akan menjadi anak-anak yang soleh dan mendoakan kedua orang tua. Semakin banyak anak, insya Allah peluang didoakannya semakin besar.
Kemudian bab 284. Doa hamba akan dikabulkan selama ia tidak terburu-buru. Ya, selama ia tidak terburu-buru. Hadis 654. Abu Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syuaib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Ia berkata, Akhbaroni Ibnu Ubaid, Maula Abdurrahman. Ya. Ibnu Ubaid, Maula Abdurrahman, ya, mengabarkan kepadaku, kata Az-Zuhri. Wa kana minal qura wa alil fiqh. Dan ia saat itu adalah salah satu dari ya, orang yang hafal Al-Quran. Orang yang salah satu qurra ya, dan ahli fikih. Annahu sami'a Abu Hurairah. Bahwasanya ia pernah mendengar dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya. Doa salah seorang di antara kalian ya akan dikabulkan oleh Allah selama ia tidak terburu-buru, selama ia tidak tergesa-gesa. Yaqul, ya, ini makna terburu-buru, makna tergesa-gesa. Yaqul, ia mengatakan, da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, namun ternyata tidak dikabulkan doaku. Inilah makna terburu-buru itu. Ketika seseorang ya mengucapkan ucapan ini, maka sesungguhnya dia terburu-buru di dalam berdoa. Ya. Dan sebagaimana tadi, ya, tema dari bab ini, doa hamba akan dikabulkan selama ia tidak terburu-buru. Ya. Inilah hadisnya. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya, jadi janganlah kita terburu-buru tatkala kita berdoa. Maksudnya apa? Langsung putus asa, kemudian terucap oleh kita, ya, aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan. Ya. Teruslah husnudzon sama Allah. Ya. Dan jangan pernah bersuudzon. Ya. Positive thinking. Jangan pernah negative thinking. Ya. Dan yakinlah sampai saat ini itulah yang terbaik bagi kita. Ketika misalkan realnya memang ya belum merasa terjadi dari doa itu. Ya. Namun yakinlah itulah yang terbaik bagi kita saat ini menurut Allah, bukan menurut kita, bukan menurut siapa-siapa. Sehingga ketika menyikapi ya tatkala kita mempunyai kesulitan, musibah, ya, ataupun kecelakaan atau yang lainnya, atau ada yang sakit misalkan, kita sudah berdoa berkali-kali, puluhan kali mungkin, atau mungkin ratusan kali, berusaha setiap keadaan, waktu yang mustajab, atau bahkan di tempat yang mustajab berdoa, namun ternyata belum kunjung terjadi, belum kunjung dijawab oleh Allah misalkan, tetap husnudzon. Dan kita yakin sampai saat ini inilah yang terbaik menurut Allah. Sehingga kita tenang, ya. Kita tenang, kita bersabar, ya. Dan kesabaran itu ada nilainya. Kesabaran itu tidak gratis, ya. Dinilai oleh Allah, diberikan pahala. Sehingga akan bertambah, ya, pahala seseorang tatkala dia bersabar, ya. Terus berdoa juga dapat pahala, ya, bersabar menunggu dikabulkannya doa juga dapat pahala. Demikian sikap seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim. Dalam hadis ini disebutkan salah satu adab ketika berdoa, yaitu hendaknya doa itu dipanjatkan secara terus-menerus, ya. Terus-menerus, ya, ilhah, merengek kepada Allah, ya. Dan tidak meminta ditunda pengabulannya, ya. Terus jangan berhenti dari berdoa. Dan termasuk adab-adab dalam berdoa adalah memilih waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Seperti ketika sedang sujud, ya, dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat yang sunnah, ya. Dan ketika mendengar adzan, ya.
ketika mendengarkan adzan itu juga waktu yang mustajab. Dan juga setelah adzan sebelum iqamah. Ya, antara adzan dan iqamah. Ya. Kemudian juga ada adab-adab yang lain. Seperti apa? Didahului dengan wudhu ya, dan sholat. Ya, sebelum berdoa didahului dengan wudhu, kemudian sholat sunnah. Ya, ataupun ya sholat wajib juga. Ya. Dan di akhir sholat kita juga disunahkan untuk berdoa sebelum salam. Itu juga termasuk saat atau waktu yang mustajab. Ya, selain di waktu sujud. Kemudian juga di antara adab doa menghadap kiblat. Ya, diusahakan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Ya, ini juga termasuk adab doa. Kemudian mendahului doa dengan taubat dan pengakuan dosa. Ya, akui bahwa dosa kita ini banyak. Tidak ada yang mengampuni dosa tersebut kecuali Allah. Ya. Jadi pengakuan-pengakuan seperti ini, ya adanya taubat seperti ini, ya merupakan bagian daripada adab ya di dalam berdoa. Kemudian juga ikhlas, ya betul-betul kita berdoa ya hanya kepada Allah Azza wa Jal, ya ikhlas. Memulai dengan pujian, ya Allah dipuja dan dipuji, ya sanjungan dan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Allah disanjung, dipuji dan dipuji, kemudian mengucapkan solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, serta memohon dengan menyebut ya, al-asmaul husna. Nah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang ya yang indah, yang baik ya. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut ya. Jadi tidak asal-asalan di dalam berdoa ya. Sebisa mungkin melazimi dan menetapi adab-adab doa ya semaksimal mungkin. Baik. Kemudian hadis 655, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muawiyah mengabarkan kepada kami bahwa Rabi'ah bin Yazid menceritakan kepadanya dari Abu Idris an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia atau beliau bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Ya. Doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama ia tidak meminta sesuatu yang berdosa, sesuatu yang mengandung dosa. Atau berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Ya. Au yasta'jil, atau terburu-buru di dalam berdoa. Kemudian fayaqulu, di mana ia mengatakan, ya, ini adalah makna daripada terburu-buru di dalam berdoa. Da'autu fala aro yastajibuli. Aku telah berdoa tetapi aku tidak melihat dikabulkan. Tetapi aku tidak melihatnya dikabulkan. Maksudnya doa tersebut. Ini adalah terburu-buru. Kalimat seperti ini adalah terburu-buru di dalam berdoa. Faya da'u ad-doa. Maka akhirnya ia meninggalkan doa. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Maka di antara kandungan hadis ini, ya, salah satu dari sekian syarat diterimanya doa adalah tidak berdoa untuk memutus hubungan rahim, memutus tali silaturahmi. Ya, ini tidak boleh ya. Dan juga tidak berputus asa dalam berdoa. Ya. Bukti seorang putus asa dalam berdoa yaitu dengan mengatakan aku telah berdoa dan berdoa ya sudah sering, namun aku tidak melihat doaku dikabulkan. Ini makna daripada putus asa atau ketergesa-gesaan di dalam berdoa. Dan doa seperti ini tidak akan dijawab oleh Allah SWT. Ya. Ketika seseorang sudah negative thinking, ya, berburuk sangka, suudzon kepada Allah, ya seperti yang dia suudzonkan kepada Allah. Demikian hasilnya. Ya. Tayyib. Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah. Ya, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadap diriku. Ya. Kalau kita berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang positif, dengan husnudzon, ya, maka insya Allah demikian adanya. Kita yakin bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah.
namun mungkin sampai saat ini ya inilah yang terbaik bagi saya, ya bagi keluarga saya, dan saya tetap terus ya berdoa, bersabar. Inilah yang terbaik daripada kemudian langsung seudon kepada Allah. Padahal nikmat kita begitu besar, begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita dibandingkan ya musibah yang menimpa kita, baik diri kita, harta kita, rumah kita, anak kita, istri kita, kerabat kita. Ya, mungkin satu dua kali kena, ya. Namun ya nikmat-nikmat itu begitu banyak untuk dibandingkan dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka hendaknya seorang muslim tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Bab 285 berlindung kepada Allah dari sifat malas. Ya, ini sifat yang tercela, ya sifat malas. Hadis 656, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Lais mengabarkan kepadaku, ia berkata, Haddasani Ibnul Had. Ya, Ibnul Had mengabarkan kepadaku. An Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib. An abihi, dari ayahnya. An jaddihi, dari kakeknya. Qala, ia berkata, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan kebangkrutan. Wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Wa a'udzubika min adabin nar. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Ya, disebutkan di sini hadis hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Ya. Taib. Al-kasal maknanya adalah malas melakukan sesuatu, padahal sebenarnya dia mampu. Ya, dia punya kemampuan untuk mengerjakannya, namun dia malas melakukan sesuatu tersebut. Ini adalah al-kasal. Ya, ia lebih mengutamakan istirahat ya. Kalau orang sekarang bilang lebih mengutamakan rebahan, kaum rebahan dibandingkan lelah beramal. Nah, ini dia. Ini adalah al-kasal. Adapun al-magrom dari kata-kata al-gharomah yang artinya al-khosarah, kerugian. Yang dimaksud di sini adalah kerugian dalam urusan agama. Ya. Dalam keterangan yang lain, al-magrom juga bermakna hutang. Ya. Seperti dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaq alaih dari Aisyah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Ini banyak hutang ini tercela. Ya. Hutang boleh saat kita memang betul-betul butuh. Ya, tapi kalau sering hutang, banyak hutang, ini juga sebuah hal yang yang tidak baik ya. Karena bebannya semakin besar ya. Dan Nabi berlindung kepada Allah dari banyak hutang. Ya. Maka ada seorang yang bertanya, betapa banyak engkau berlindung dari hutang? Beliau menjawab, Innar rojula, ya, ini perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innar rojula, sesungguhnya seseorang, ida gorima, ya, apabila dia dililit hutang, haddasa fakadaba, dia akan berbicara lalu berbohong. Ya, dia pasti berbicara kemudian berbohong. Wa wa'ada fa akhlafa, dan dia berjanji lalu menyalahi janji tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Jadi seseorang itu kalau dia terlilit hutang, ya, kemudian jatuh tempo, ditagih, dia ngomong sana kemari, akhirnya bikin banyak alasan, ya, dia berbohong sudah. Ya. Kemudian dia berjanji, kemudian tidak ditepati, ya. Dan ini real sekali, ya. Betapa banyak manusia yang berhutang, ya, ketika hutang, masya Allah, ya, begitu berharap, ya. Bahasanya itu sambil bersimpuh. Setelah dikasihkan apa kebaikan, ya dihutangi, kemudian dia janji mau melunasi pada tempo tertentu, ya, pada waktu tertentu, ternyata kemudian dia kabur. Ya. Ditelepon nanti jawabannya ya muter-muter, ya dia berdusta, ya dia melisih janji dan seterusnya. Jadi ternyata betul adanya, ya seperti itu. Baik.
Innar rajul idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya apabila seseorang dililit hutang, dia berbicara lalu bohong dan dia berjanji lalu menyalahi janji, ya. Maka Rasul sampai-sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Jadi makna al-maghram juga hutang, ya. Baik. Dan di antara kandungan dari hadis yang barusan kita baca, anjuran agar memperhatikan atau mengamalkan doa tersebut. Kemudian Al-Masih Ad-Dajjal adalah fitnah yang besar. Ya. Setiap hamba hendaknya bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar dijaga dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Baik. Kemudian hadis 657. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah, qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu billah min syarril mahya wal mamat. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari keburukan hidup dan mati. Wa adabil qabr, dan juga berlindung kepada Allah dari adab kubur, wa syarril masih dajjal, dan dari keburukan al-masih ad-dajjal. Ya, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-mahya wal mamat yaitu mengikuti wazan maf'al, diambil dari kata al-haya dan al-maut. Dalam hadis ini disebutkan mahya wa mamat atau tadi al-mahya wal mamat. Adapun makna daripada al-masih yang terhapus, ya. Kata ini berwazan fa'il, masih, tetapi bermakna maf'ul karena salah satu matanya Dajjal itu buta, ya, terhapus. Ya. Sedangkan ad-Dajjal artinya yang gemar berbohong, ya, suka berbohong, berbuat kerusakan dan menyesatkan. Ya. Dan ini adalah doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, ya, setelah tasyahud, ya. Dan ini sangat ditekankan karena memang ini adalah fitnah-fitnah yang begitu besar, di antaranya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Kandungan hadisnya, yang pertama, siksa dan nikmat kubur adalah hak yang benar-benar nyata yang ditetapkan dalam Alkitab, As-Sunnah dan Ijma', ya. Jadi seseorang sebelum mendapatkan nikmat di surga kelak, ya, dan juga ada orang lain yang mendapatkan siksa di neraka, maka sebelum fase itu ada yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur, ya. Sehingga ini adalah eh, hal pertama yang akan didapatkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, yaitu berada fase alam kubur sebelum masuk kepada alam akhirat yang di sana akan ada hisab, ada perhitungan amal, ya, ada berkumpul di padang mahsyar, kemudian ada sirot, melewati sirot, ya, terakhir nanti ada apa? Ada surga atau neraka. Ya, maka untuk hal-hal seperti itulah kita mempersiapkan diri selama masih ada, ya, hayat kehidupan pada diri kita, ya. Ya, maka seorang mukmin yang cerdas dia mempersiapkan dengan semaksimal mungkin dengan ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah, ya, tentunya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan penjelasan hadis ini juga sudah dulu pernah dibahas pada hadis nomor 648, ya. Bab 286, barang siapa tidak berdoa, Allah akan murka kepadanya. Ya. Barang siapa tidak berdoa, Allah akan murka kepadanya. Hadis 658. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abul Malih Sobih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Soleh mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lam yas'alillaha ghadiballahu alaihi. Ya.
barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Ya, hadis ini hasan ya. Taib. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim, juga Ibnu Majah. Taib. Muhammad bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail mengabarkan kepadaku dari Abul Malih, an Abi Salih Al-Khawzi. Dari Abu Salih Al-Khawzi, qala ia berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alhu yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya. Barang siapa yang tidak memohon kepadanya, yaitu kepada Allah, niscaya dia, Allah akan murka kepada orang tersebut. Ya. Tayyib. Di antara kandungan hadis ini, ya, doa seorang hamba kepada Allah, kepada Robnya, termasuk salah satu kewajiban. Salah satu kewajiban yang paling penting. Ya. Karena menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka adalah wajib. Ya. Dan di antara murka Allah itu terjadi kapan? Ketika seseorang tidak berdoa kepada Allah. Dia meninggalkan salah satu kewajiban, yaitu berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian, tidak mau meminta kepada Allah merupakan bentuk kesombongan terhadap Allah. Ya. Dan sikap tidak membutuhkan Allah. Ini adalah perbuatan haram, bahkan kekufuran yang besar. Ini adalah perbuatan haram dan kekufuran yang besar. Ya. Ini seorang yang tidak pernah minta, ya, padahal permasalahan begitu banyak. Bahkan tatkala dia tidak memiliki permasalahan sama sekali, misalkan hidupnya nyaman-nyaman saja, berdoa kepada Allah. Ya, karena berdoa kepada Allah sebuah kewajiban yang paling penting. Ya. Kemudian sangat baik ungkapan yang menyatakan Allah akan murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Sebaliknya, engkau dapati anak cucu Adam, manusia, akan murka jika dimintai, apalagi terus-menerus. Ya. Ini perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Allah semakin sering diminta, Allah suka. Ya. Semakin menunjukkan bahwa hamba ini sangat membutuhkan Allah. Dan itulah yang Allah sukai. Namun ketika orang jarang berdoa, enggan berdoa, malas berdoa, ini adalah bentuk apa? Bentuk sikap kesombongan terhadap Allah dan sikap tidak membutuhkan Allah. Dan ini berbahaya. Ya. Sedangkan anak Adam, ya manusia, jika kita membutuhkannya, kita minta bantuan kepadanya, mungkin kalau sekali, dua kali masih 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 biasa. Tapi kalau terus dimintai, ya, dia akan marah lama-lama, ya kan? Nah, inilah pentingnya doa. Ya. Hadis 659. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Waris mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz, an Anasin qala, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'awtumullaha fa'zimu fid du'a." Jika kalian berdoa kepada Allah, maka bersemangatlah dalam berdoa. Wala yakulanna ahadukum in syi'ta fa'atini, dan janganlah salah seorang di antara kalian berkata, ya, jika engkau menghendaki ya Allah, maka berilah aku. Ini tidak boleh perkataan seperti ini. Fa innallaha la mustakriha lahu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang memaksa, tidak ada yang memaksanya. Ya. La mustakrih bermakna la mukrih. Ya, tidak ada yang memaksa Allah. Sehingga kita minta saja kepada Allah, enggak perlu jika engkau memberikan, jika engkau menghendaki, ya, enggak perlu. Doa saja. Jangan ada kata-kata, jika engkau menghendaki, maka berilah aku. Enggak perlu seperti itu. Langsung aja, ya Allah berilah aku kebaikan A, kebaikan B, kebaikan C, nikmat A, nikmat B, nikmat C, ya, dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis 660, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Daud mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Abi Zinad mengabarkan kepada kami dari ayahnya, An Aban bin Uthman.
An Aban ibni Utsman qala, dari Aban bin Utsman ia berkata, Sami'tu Utsman qala, aku mendengar Utsman berkata, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qala sabaha kulli yaumin wa masa'a kulli lailatin salasan salasan, barang siapa setiap pagi dan sore mengucapkan 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini doa yang sering kita lantunkan di antara masuk dalam adhkar sobah wal masa, ya, dzikir pagi dan petang. Bismillahilladzi, ya, dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, ya, yang apabila namanya disebut tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit dapat membahayakan. Wa huwas sami'ul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lam yadurruhu syai', ya. Lam yadurruhu syai', maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dirinya. Wa kana asabahu tarafun minal falij. Sedangkan Aban bin Utsman saat itu menderita sakit lumpuh sebelah. Sakit lumpuh sebelah. Faja'ala yandur ilaihi. Ya. Maka Abu Zinad memperhatikan sakit yang diderita oleh Aban. Fafatina alahu faqala. Maka Aban pun mengetahui sebab perbuatannya dan ia berkata, Innal haditha kama haddastuka. Sesungguhnya hadis ini benar sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu. Walakinni lam aqulhu dzalikal yaum. Hanya saja aku tidak membaca doa tersebut pada hari aku terserang penyakit ini. Ya. Liam dia qadarullah, agar berlaku ketetapan Allah, ya, sehingga terjadilah ketetapan Allah tersebut. Taib, ya. Hadis ini sahih li ghairihi, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi, At-Tirmidzi, ya, Ibnu Majah dan yang selainnya. Taib. Makna daripada tarafun minal falij yaitu terkena lumpuh sebelah. Ini salah satu sisi badan menjadi kendor disebabkan percampuran lendir sehingga tempat-tempat aliran ruh menjadi tertutup. Ya, ini penjelasan seperti ini. Wallahu a'lam. Adapun kandungan hadis, yang pertama dianjurkan memperhatikan atau mengamalkan zikir ini untuk melindungi diri, ya, dengan takdir Allah dari segala hal yang tidak baik dan berbahaya. Ya. Di akhir hadis ini disebutkan ia terkena lumpuh dan seterusnya. Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, marah adalah penyakit yang menghalangi seorang dan akalnya. Jadi ketika seorang marah itu akalnya berkurang dan mungkin tidak berfungsi, tertutupi karena emosi, ya, karena marah, ya. Dan itu sebuah penyakit, ya. Disebutkan di sini penyakit. Yang kedua, jika Allah hendak melaksanakan takdirnya pada seseorang, maka Allah akan memalingkan orang itu dari sesuatu yang menghalanginya dari takdir tersebut. Kemudian yang ketiga, doa dapat menolak takdir. Ya, doa dapat menolak takdir. Ya. Yang keempat, keteguhan keyakinan kepada Allah yang dimiliki oleh generasi salafus saleh. Yang pertama, ya, dari kalangan sahabat. Dan pembenaran mereka yang pasti terhadap berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ya, kita berdoa kepada Allah, ya, ya, agar kita apa? Dilindungi, ya, agar kita dijauhkan dari takdir yang buruk, kan gitu. Jadi dengan berdoa kita berusaha lari dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Dan kita tidak tahu takdir kita akan seperti apa, sehingga kita berdoa saja kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Ya. Kalau seseorang sudah mengetahui takdirnya, dia akan nyantai, kan? Karena kita tidak mengerti kita akan ditakdirkan seperti apa, akan sakitkah atau terus sehatkah, ya, akan di atas sunnah selalu atau tidak, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi istiqomah di atas sunnah. Ya, demikian. Kemudian, ya, bab yang terakhir dalam juz yang pertama ini, ya, 287, yaitu doa ketika berada dalam barisan di jalan Allah, ini pada waktu berjuang jihad fisabilillah. Hadis 661, dan ini adalah akhir hadis dalam jilid yang pertama.
Ismail mengabarkan kepada kami, kata Imam Bukhari, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim, An Sahal ibni Sa'ad qala, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Sa'atani tuftah lahuma abwabus sama. Ada dua waktu yang untuknya pintu-pintu langit terbuka pada dua waktu tersebut. Wa kulla da'in turaddu alaihi da'watuhu. Dan jarang sekali orang yang doa ditolak pada saat tersebut, ya. Hina yakhdurun nida, yang pertama saat adzan dikumandangkan, wasoffu fi sabilillah, dan ketika berada di barisan peperangan di jalan Allah, ya, tatkala jihad di medan tempur, ya. Disebutkan hadis ini sahih secara mauquf dan ia memiliki hukum marfu, ya, terangkat, dan telah sahih secara marfu. Terdapat juga dalam sahih Abu Daud, diriwayatkan oleh Malik, ya, Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak secara mauquf, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, ya. Kemudian, ya, di antara kandungannya, di antara doa-doa yang mustajab adalah doa yang dipanjatkan pada waktu antara adzan dan iqamah, ya. Antara adzan dan iqamah. Dalil tentang doa mustajab antara adzan dan iqamah adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, la yuradud du'a bainal adzan wal iqamah. Doa tidak ditolak, ya, antara adzan dan iqamah. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dari Anas bin Malik, disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah, dan juga Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Abi Dawud, ya. Adapun hadis nomor 661 ini menunjukkan bahwa doa diterima saat adzan dikumandangkan. Allahu a'lam. Jadi saat adzan dikumandangkan, ya, bisa kita berdoa, ya. Dan itu waktu yang mustajab. Di samping juga kita disunahkan untuk menjawab adzan, ya. Dan kemudian setelah adzan selesai, itu juga waktu yang mustajab antara adzan sampai iqamah, sampai sholat ditegakkan, sampai qomat, ya. Maka di antara kandungan hadis ini adalah di antara doa-doa yang mustajab adalah doa yang dipanjatkan pada waktu antara adzan dan iqamah dan pada saat perang berkecamuk. Saat perang berkecamuk, ya, ketika seorang muslim berjihad di jalan Allah, di medan tempur. Oleh karena itu, setiap hamba hendaknya memperbanyak doa, memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Ya, demikianlah yang kita sampaikan, dan dengan pembacaan hadis nomor 661 ini, maka alhamdulillah kita telah selesai membaca jilid pertama dari kitab Al-Adab Al-Mufrad dalam versi terjemahannya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa melanjutkannya pada jilid atau juz yang kedua di kesempatan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Taib, ini dulu yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.